Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah doakan semoga santri Ustadzah kelas 1B selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak kembali bersama Ustadzah. Kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Nah, anak-anak, masih ingat kan minggu kemarin kita belajar tentang perilaku terpuji? Apa saja contoh perilaku terpuji? Yang pertama adalah jujur. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga adalah disiplin. Dan yang keempat adalah hidup bersih. Kita sudah mempelajari jujur dan tanggung jawab. Masih ingat anak-anak? Jujur adalah berkata apa adanya. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menanggung segala perbuatan. Nah, hari ini kita akan belajar perilaku terpuji, disiplin, dan hidup bersih. Sudah siap anak-anak? Baik, perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Ustadzah. Apa itu disiplin? Disiplin artinya taat kepada aturan atau tata tertib yang sudah berlaku. Di mana saja kita harus berperilaku disiplin? Kita berperilaku disiplin itu di segala tempat. Contohnya, ke sekolah, rumah, dan masyarakat. Kita harus selalu disiplin dimanapun kita berada. Apa saja contoh disiplin ketika di sekolah? Contohnya yang pertama adalah datang tepat waktu. Jadi ketika datang ke sekolah jangan sampai terlambat ya anak-anak. Yang kedua, meminta izin ketika kita keluar kelas. Ketika pembelajaran berlangsung dan kalian izin ke kamar mandi, maka kalian harus izin terlebih dahulu kepada ustadz atau ustadzah yang sedang mengajar kalian. Yang ketiga adalah melaksanakan piket kelas. Dan yang keempat adalah tidak ramai saat pelajaran sedang berlangsung. Jadi ketika ustadz atau ustadzah menjelaskan di depan, maka kalian jangan ramai sendiri ya. Perhatikan penjelasan dari ustadz dan ustadzah baik-baik. Selanjutnya adalah contoh disiplin ketika di rumah. Yang pertama adalah tidur tepat waktu. Jadi anak-anak, ketika malam kita harus tidur tepat waktu agar kita bisa bangun dan melaksanakan sholat subuh. Yang kedua adalah membereskan mainan setelah dipakai. Yang ketiga, belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi jika ada PR dari sekolah, maka kerjakan terlebih dahulu ya. Yang keempat adalah membantu orang tua. Jadi ketika di rumah, ketika melihat Abi atau Umi sedang repot, maka kalian bisa membantu Abi atau Umi di rumah. Selanjutnya adalah contoh disiplin di masyarakat. Yang pertama yaitu mematuhi rambu lalu lintas. Jadi ketika kalian di jalan itu ada namanya lampu merah. Ketika lampu berwarna merah itu artinya harus berhenti. Maka kalian harus berhenti ya anak-anak, jangan jalan terus. Kalau sudah lampu berwarna hijau, maka kalian boleh jalan. Itu adalah salah satu contoh disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas. Yang kedua adalah membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah itu juga bisa menjaga kebersihan lingkungan.
Yang ketiga adalah ikut bekerja bakti. Yang keempat, sopan dan santun kepada orang lain. Jadi usahakan ketika kita bertemu dengan teman atau dengan ustazah, kita ucapkan salam. Nah anak-anak, hidup disiplin mempunyai manfaat. Manfaat hidup disiplin yang pertama adalah meningkatkan prestasi. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, suasana menjadi tertib. Namun, jika kita tidak disiplin, maka akibatnya yang pertama adalah prestasi belajar menurun. Hati menjadi gelisah. Dan yang ketiga adalah suasana menjadi kacau dan berantakan. Maka dari itu anak-anak, mulai sekarang kita biasakan untuk hidup disiplin ya. Insya Allah bisa difahami ya anak-anak solih ustazah. Selanjutnya kita akan belajar tentang hidup bersih. Hidup bersih adalah bebas dari kotoran. Jadi bersih itu artinya bebas dari kotoran. Anak-anak harus tahu bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh khotib yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Islamu nadifun fatanan dafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun. Artinya, sesungguhnya Islam itu bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis riwayat Khotib. Bagaimana cara menjaga kebersihan diri? Cara menjaga kebersihan diri yang pertama adalah mandi dan keramas. Yang kedua, jangan lupa menggosok gigi di pagi dan malam hari. Yang ketiga adalah mencuci baju yang kotor atau baju yang sudah dipakai. Yang keempat adalah mencuci tangan. Jadi kita biasakan untuk menjaga kebersihan diri kita masing-masing ya anak-anak. Selain Islam mencintai kebersihan, menjaga kebersihan adalah bermanfaat untuk menjaga tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya adalah cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama adalah menyapu. Jika melihat rumah kotor atau lingkungan sekitar kotor, maka kita segerakan untuk menyapu. Yang kedua adalah membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga adalah mencuci piring. Jadi setelah kalian makan siang, itu diusahakan dicuci piringnya setelah kalian makan. Langsung dicuci ya anak-anak. Yang keempat adalah mengepel lantai. Itu tadi adalah salah satu contoh cara menjaga kebersihan lingkungan. Insya Allah bisa difahami ya anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar disiplin dan hidup bersih. Semoga yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum anak-anak solih Ustazah kelas 1B. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.